Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya mohon maaf ya, perkuliahan hari ini harus dimajukan jamnya menjadi pagi hari, karena kebetulan nanti di siang sampai dengan sore hari di Prodi Kebidanan ada agenda rapat, jadi saya khawatirnya justru nanti waktunya bertabrakan, sehingga kuliah hari ini dimajukan di pagi hari ya. Mungkin ibu-ibu yang pada pagi hari ini masih ada shift dinas pelayanan, monggo bisa sambil dilanjut kegiatannya, tidak masalah. Nanti seperti biasa akan ada akses record yang saya berikan setelah kuliah hari ini akan berakhir. Oke, baik. Hari ini kita ada di pertemuan yang ke-11, materinya tentang dokumentasi KB. Namun sebelum memulai perkuliahan, saya ingin reminder kembali ya, menjelaskan kembali terkait dengan tata cara perkuliahan setelah periode UTS berakhir. Kemarin sempat dari perwakilan KMK menanyakan bagaimana teknik perkuliahan setelah UTS karena memang di sini ada praktikum. Kemudian nanti juga akan ada ujian OSCE yang sebenarnya dulu pada saat pertemuan pertama, pada saat membahas RPS sudah pernah saya jelaskan, namun tidak apa-apa, saya ulangi lagi ya. Baik, setelah kemarin rekan-rekan sudah mengikuti UTS, kita ada di pertemuan ke-9 ke-10 kemarin sudah dengan Bu Dinar. Jadi agendanya setelah UTS memang biasanya adalah praktikum. Namun untuk kelas RPL atau kelas AJ, praktikumnya masih bisa dikerjakan secara daring. Cuman kemarin juga sempat saya tawarkan kalau misalnya ada mahasiswa yang berkenan untuk luring, itu juga boleh dipersilahkan, silakan disepakati. Tapi sepertinya memang masih memilih daring semua, tidak apa-apa. Jadi kayak misalnya penjelasan tentang di topik ke-9 ini ada MOW, MOP, kemudian kemarin ada ABPK, maka penjelasannya akan dibantu menggunakan video tutorial dan penjelasan terkait SOP, langkah-langkah dari praktikumnya. Kemudian nanti di pertemuan 11 hari ini kita akan diskusi tentang dokumentasi ASKEP KB. Nanti akan ada sedikit teori dan juga akan saya paparkan terkait format pembuatan ASKEP KB. Nah, kemudian nanti pertemuan ke-12 ada IUD, 13 ada implan. Berarti ini nanti dosennya di pertemuan ke-12 dengan saya, pertemuan 13 dengan Bu Dinar, ini nanti metodenya masih mirip dengan pada saat ABPK. Jadi akan ada video tutorial yang didiskusikan bersama beserta dengan SOP dari praktikum itu sendiri. Pertemuan 12 dengan IUD, pertemuan 13 nanti yang dibahas adalah implan. Nah, kemudian nanti di pertemuan 14 dan 15 ini ada lab skill. Lab skill itu biasanya kalau adik-adik reguler kan datang ke kampus, datang ke laboratorium, kemudian satu persatu mencoba mempraktekkan ABPK, IUD, dan juga implan. Nah, untuk kelas RPL atau ahli jenis, nanti lab skill-nya kalau memang tetap mau daring, maka nanti berarti biasanya akan ada penugasan membuat video. Satu mahasiswa membuat satu video yang di dalamnya ada praktek ABPK, praktek IUD, praktek implan. Nanti videonya diupload di Eduvecta. Nanti saya buatkan linknya. Biasanya begitu, membuat video. Nah, ini videonya bebas, boleh menggunakan pasien, boleh menggunakan pantom. Silakan menggunakan media yang mudah diterapkan sesuai di tempat prakteknya masing-masing. Kemudian nanti kalau misalnya memang dalam satu tempatnya, satu kelasnya teman-teman ini dirasa terlalu sulit untuk dilakukan individu, bisa nanti saya kondisikan tugasnya ini menjadi tugas kelompok. Kalau tugas kelompok, biasanya satu kelompok bisa berisi 3 orang. Jadi satu mahasiswa bisa mewakili satu prasat. Misalnya satu kelompok isinya 3 orang, maka ada yang mengerjakan ABPK, ada yang mengerjakan IUD, ada yang mengerjakan implan. Itu masih bisa, masih boleh
Jadi pada intinya mencoba mengerjakan prasatnya secara individu satu persatu. Ini kalau tidak datang ke kampus, kalau misal mau daring, berarti bisa digantikan tugasnya menjadi bentuk video. Pada intinya begitu ya. Kemudian nanti pertemuan ke-16 ada UAS, sama seperti UTS kemarin, dikerjakan secara daring dari tempatnya masing-masing. Akan ada hari yang disepakati nanti untuk mengerjakan UASnya. Nah, biasanya setelah UAS ini akan ada OSC. Nah, OSC kalau untuk kelas reguler adalah datang ke OSC Center, melakukan ujian praktikum bersama-sama di OSC Center. Nah, kalau kelas AJ atau RPL, kalau tidak berkenan datang ke kampus, maka biasanya tetap sama seperti yang lab skill daring tadi, nanti akan ada berupa video ya, Ibu-ibu. Cuman ini nanti yang perlu saya tanyakan kembali ke Prodi, bentuk videonya ini kalau pada saat ujian, apakah video penugasan sama seperti lab skill, atau videonya berupa live Zoom, jadi dosennya menyimak mahasiswa melakukan suatu prasat, apakah seperti itu yang saya belum bisa memastikan, Ibu-ibu. Jadi kalau kemungkinannya akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada penugasan video, kemungkinan kedua dengan menggunakan Zoom. Nah, dengan menggunakan Zoom-nya ini berupa tanya jawab teori, misalnya disuruh menceritakan step-stepnya, atau mungkin eh, menyimak sebuah prasat. Ini yang saya masih perlu konfirmasi ke Prodi. Kalau tahun lalu tidak ada penugasan video, tetapi berupa Zoom. Kemudian yang ditanya jawabkan adalah SOP, jadi step-stepnya. Coba ceritakan bagaimana langkah-langkah pemasangan IUD, misalnya gitu. Kemudian mahasiswa menceritakan, oh langkah-langkahnya gini, gini, gini. Gitu kalau yang tahun lalu. Nah ini tiap tahun bisa ada perubahan, bisa menjadi sama. Ini kita masih sama-sama menunggu arahan dari Prodi. Jadi pada intinya semua kegiatan sampai dengan ujian praktikum masih bisa diupayakan untuk secara daring. Masih belum ada kewajiban yang memaksa untuk mahasiswa datang secara luring ke kampus. Jadi insya Allah masih akan kami upayakan bagaimana teknik yang paling memudahkan untuk ibu-ibu supaya tidak berbenturan dengan waktu kerja di pelayanan. Kira-kira begitu. Sebelum kita masuk ke materi, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan praktikum? Izin bertanya, Iya, silahkan. barusan saya kurang mendengarkan Bu, soalnya masih validasi laporan Bu. Untuk yang pertemuan 12 kan prakteknya itu implan sama Bu Dini ya Bu. Pertemuan ke-12, kenapa Ibu? Implan ya Bu sama Bu Dini. Pertemuan Terus yang ke-12 IUD ya, Bu. Pertemuan 13 i- implan. G. implan sama Bu Dinar ya Bu ya. Iya, Terus betul. yang ke 14 apa itu ya Bu? Lab skill ini, Bu. Jadi, lab skill itu kalau misalnya adik-adik yang reguler, lab skill ini artinya adalah memberikan kesempatan untuk mencoba melakukan suatu prasat satu persatu mahasiswanya. Itu kalau adik-adik yang reguler. Nah, kalau yang mahasiswa RPL, ini kalau misalnya mau daring, berarti mencoba satu persatu prasatnya ya dari tempat pelayanannya masing-masing, dari tempat kerjanya masing-masing. Jadi silahkan nanti tiap mahasiswa ada yang bikin video tentang ABPK, ada yang bikin video tentang IUD, ada yang bikin video tentang implan. Nanti mungkin supaya lebih mudah berkelompok saja Bu, satu kelas ini dibagi beberapa kelompok, satu kelompok bisa isi 3 orang. Jadi kalau isi 3 orang nanti ada yang bikin video ABPK, ada yang bikin video IUD, ada yang bikin video tentang implan. Gitu, Ibu. Baik, baik Bu. Ya, Terus gitu yang ya. 12 Oke. apa ya Bu? Gimana, Ibu? Pertemuan ke-15 apa Bu? Sama, Bu. Pertemuan 14-15 ini sama. Jadi nanti waktu membuat videonya bisa menjadi 2 minggu begitu. Baik Deadline-nya. Bu. Gitu. 16 Baik, UAS Bu. ya Bu. Kalau 16 UAS ya, ujian akhir Oke, semester baik kayak Bu. UTS kemarin ya.
Nanti Baik, baru Bu. setelah UAS ada ujian praktikum. Ujian praktikumnya seperti yang saya ceritakan tadi. Bisa juga daring. Kalau tahun lalu menggunakan Zoom, kemudian ada tanya jawab begitu, disuruh menceritakan step by stepnya pemasangan IUD, kadang ada yang dapat soal step by stepnya pelepasan implan, nanti tergantung kasusnya gitu. Tapi Baik, semuanya masih Bu. bisa daring gitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ah, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah, Bu. Ya, oke, cukup ya. Kita lanjut hari ini ke materi. Saya izin untuk share screen PPT-nya. Oke, baik. Hari ini kita akan diskusi bersama terkait pencatatan dan pelaporan dalam pelayanan KB. Definisinya, pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi adalah suatu kegiatan merekam dan menyajikan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan oleh fasilitas pelayanan KB. Peserta KB biasanya adalah pasangan usia subur yang memang menggunakan kontrasepsi. Nah, ini mengingat kembali ya, kemarin juga sudah pernah kita diskusi bersama terkait jenis-jenis akseptor KB. Ada akseptor aktif, aktif kembali, KB baru, KB dini, KB langsung, dan juga drop out. Sekedar mengingatkan kembali, untuk akseptor aktif adalah mereka yang saat ini adalah sedang menggunakan salah satu cara kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau juga untuk tujuan mengakhiri kesuburan. Kalau sektor aktif kembali adalah mereka yang pernah punya riwayat berhenti menggunakan kontrasepsi selama 3 bulan berturut-turut tanpa diselingi kehamilan, yang kemudian saat ini menggunakan kembali suatu metode kontrasepsi, baik itu metode yang baru atau metode yang sama dengan yang pernah digunakan sebelumnya. Ya, kalau akseptor KB baru adalah akseptor yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah dia melahirkan atau terjadi abortus. Kalau akseptor KB dini adalah mereka yang menggunakan suatu jenis kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah terjadinya persalinan atau terjadinya abortus. Akseptor KB dini mirip dengan akseptor KB langsung, hanya saja kalau akseptor KB langsung timingnya lebih lama, yaitu di waktu 40 hari setelah terjadinya persalinan maupun abortus. Kalau drop out adalah seorang yang berhenti menggunakan kontrasepsi setelah dia kurang lebih 3 bulan menggunakan kontrasepsi itu. Baik, berikutnya adalah jenis dan kegunaan kartu, register, maupun formulir dalam pelayanan KB. Ini nanti jenis-jenis dari dokumentasinya bisa bermacam-macam ya, karena memang seiring dengan perkembangan pelayanan, kebutuhan akreditasi, baik di rumah sakit, klinik, maupun rumah sakit, ini bisa akan ada berbagai macam jenis formulir yang dipersyaratkan di tiap-tiap fasilitas yang memberikan pelayanan KB. Nah, ini diantaranya ada yang disebut dengan kartu peserta KB. Kartu ini diberikan oleh klinik KB pada peserta KB dan digunakan sebagai tanda bukti kepesertaan KB. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mencari kembali kartu status peserta KB di tempat pelayanan. Kartu KB ini biasanya adalah satu bentuk yang disertakan dibawakan pulang juga ya kepada pasien. Jadi setiap kali memberikan layanan nanti kartu peserta KB ini akan dibawa oleh akseptor untuk kita identifikasi, kita cocokkan dengan data yang ada di tempat fasilitas kesehatan kita, berisi data tentang nama pasien, biasanya kemudian jenis dari kontrasepsinya, kemudian biasanya ada berat badan, tensi, dan kapan kembalinya untuk kita identifikasi apakah pasien ini datangnya tepat waktu atau terlambat, begitu. Kemudian berikutnya ada kartu status peserta KB, adalah suatu kartu yang digunakan mencatat identitas diri, catatan medis hasil screening dalam pelayanan, dan pemilihan penggunaan metode Alkon yang tepat bagi peserta KB.
Kartu ini dibuat untuk setiap pengunjung baru di klinik KB, baik sebagai peserta KB baru maupun sebagai peserta KB lama dan disimpan secara rapi biasanya di klinik KB. Jadi ini adalah bentuk rekam medis yang tersimpan di Vaskes ya, di layanan pemberi layanan kontrasepsi yang biasanya datanya lebih kompleks. Ada data screening, kemudian ada data biasanya memuat inform consent juga, penggunaan awal dari suatu metode kontrasepsi, yang kemudian nanti setiap kali ada pasien datang, biasanya akan kita cocokkan dengan data di kartu peserta, status peserta KB ini, sehingga kita akan betul-betul memastikan pasien kita saat ini datang untuk kunjungan ulang misalnya ya, ini datang dalam kondisi, oh dia ini mau kontrol IUD misalnya, atau implan, atau dia dalam rangka untuk mendapatkan kunjungan ulang suntikan kembali 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, dan mengidentifikasi apakah waktunya tepat atau mungkin dia ada keterlambatan beserta dengan keluhan-keluhan yang menyertainya. Biasanya begitu. Nah, kemudian ada juga register hasil pelayanan KB di klinik. Digunakan untuk mencatat tiap hari hasil pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada pasangan usia subur. Register ini menjadi sumber data untuk membuat laporan bulanan klinik KB pada setiap akhir bulan. Jadi ini adalah data harian yang nanti biasanya bisa dikolek menjadi data bulanan yang dilakukan oleh suatu vaskes, yang kemudian nanti biasanya tiap bulan tentu register ini akan dikumpulkan. Kalau pemberi layanannya adalah TPMP, biasanya nanti laporannya akan disetor ke puskesmas. Kalau pemberi layanannya adalah puskesmas, dia akan memberikan setor laporannya ke dinas kesehatan. Ya, demikian pula seterusnya. Kemudian ada register Alkon di klinik KB. Ini adalah untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran atau mutasi serta persediaan semua jenis Alkon di klinik KB. Register ini menjadi sumber data untuk membuat laporan bulanan klinik KB tentang keadaan Alkon pada setiap akhir bulan. Jadi ini biasanya khusus untuk mencatat mutasi keluar masuk dari alat maupun bahan yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang kemudian nanti digunakan untuk pengadaan Alkon berikutnya. Jadi biasanya kan di puskesmas itu pengadaan dari IUD maupun implan ini kan difasilitasi gratis. Namun berapa jumlah yang kemudian di-drop di masing-masing vaskes ini bergantung dengan berapa pelaporan yang dilakukan oleh vaskes tersebut. Misalnya ada satu puskesmas dengan jumlah akseptor yang banyak ratusan, ini tentu akan berbeda dengan puskesmas yang mungkin pelaporan jumlah akseptornya sedikit. Ini akan mempengaruhi jumlah berapa Alkon yang akan di-drop di tiap bulan atau secara berkala ya. Untuk memfasilitasi satu vaskes dengan vaskes yang lain bisa berbeda-beda jumlahnya tergantung dari akseptor yang dilayani. Berikutnya ada buku bantu hasil pelayanan kontrasepsi pada dokter maupun bidan praktek swasta. Ini biasanya untuk mencatat hasil pelayanan peserta KB baru atau ulangan pada setiap hari pelayanan KB di tempat pelayanan dokter maupun TPMB atau dulu pernah disebut BPS ya, bidan praktek swasta. Dan ada juga laporan bulanan klinik KB, digunakan oleh klinik KB untuk melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi, baik peserta KB baru maupun KB ulang. Laporan ini mencakup identitas klinik KB, termasuk jumlah dokter, bidan yang melayani, kontrasepsi ulang, dan juga persediaan alat kontrasepsi. Baik. Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KB ditujukan pada kegiatan dan hasil kegiatan operasional yang meliputi untuk kegiatan layanan kontrasepsi, hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi baik di klinik KB maupun praktek dokter maupun bidan, pencatatan dan keadaan alat-alat kontrasepsi di klinik KB. Jadi pada dasarnya semua jenis pelaporan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan KB ya. Jadi memastikan bahwa ketersediaan alat kontrasepsi,
kemudian yang tersedia itu masih dalam kondisi yang baik, yang tidak expired, dan seterusnya. Pada intinya supaya masing-masing dari akseptor ketika membutuhkan layanan kontrasepsi, ini alkonnya tersedia. Sehingga nanti tujuan dari ber-KB itu sendiri juga akan didukung dengan fasilitas kesehatan yang memiliki mutu kualitas yang baik. Berikutnya adalah penggunaan kartu dari catatan pasien. Kartu peserta KB ini biasanya dibuat untuk setiap pengunjung baru klinik KB, yaitu peserta KB baru dan digunakan juga untuk peserta KB lama maupun juga pindahan dari klinik KB atau tempat pelayanan KB yang lainnya. Sedangkan untuk pelayanan di dokter atau praktek mandiri bidan menggunakan kartu pasien yang sudah ada di masing-masing vaskes. Untuk kartu status peserta KB, dia berfungsi untuk mencatat identitas, catatan medis hasil screening, maupun pemeriksaan dan kunjungan ulang peserta KB. Kartu status peserta KB biasanya terdiri dari 2 halaman, yaitu ada halaman depan yang berisikan bagian pertama, nomor kode klinik KB-nya, nomor seri dari rekam medisnya, nama peserta KB, tanggal, bulan, tahun, lahir dari umur istri, suami, pendidikan suami, identitas suami istri ya, alamat dan juga pekerjaan. Untuk bagian kedua, menunjukkan jumlah anak hidup, anak yang terkecil, status pesertanya baru atau pernah menggunakan alkon, kemudian bagaimana cara KB yang mungkin pernah didapatkan sebelumnya. Mungkin sebelumnya pernah menggunakan IUD, MOW, MOP, kondom, implan, suntikan, atau jenis pil. Bagian ketiga biasanya adalah berisi penapisan screening untuk menentukan alat kontrasepsi yang digunakan oleh calon peserta KB terdiri dari anamnese dan pemeriksaan. Untuk anamnese mencakup kapan HPHT-nya, jumlah GPA-nya, gravida partus abortusnya, apakah saat ini menyusui, riwayat penyakit sebelumnya, yang merupakan screening ya untuk seorang pasien bisa atau tidak menggunakan suatu jenis pelayanan kontrasepsi. Kemudian ada juga pemeriksaan yang dilakukan meliputi keadaan umum, berat badan, dan juga tekanan darah. Bagian keempat adalah merupakan kesimpulan dan dari ketiga bagian yang sebelumnya tadi yang merupakan kesimpulan pemberian alat kontrasepsi, kapan pelayanan pemberian kontrasepsi dilakukan, tanggal dipesan kembali, serta tanda tangan dari bidan, dokter maupun perawat yang memberikan pelayanan. Kemudian pada halaman belakang biasanya tertera informasi terkait dengan kapan dipesan untuk kunjungan ulang, kapan haid terakhirnya ya di kunjungan berikutnya, perkembangan dari berat badan, tekanan darah, maupun keluhan-keluhan komplikasi ya yang mungkin terjadi pada saat kunjungan ulang tersebut. Adanya pemeriksaan dan juga tindakan yang dilakukan serta tanggal untuk dipesan kembali. Baik. Ada juga pendokumentasian yang sifatnya adalah rujukan KB. Di sini rujukan secara umum didefinisikan sebagai penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik secara vertikal maupun juga horizontal, kepada fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, dan juga rasional, tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dengan tujuan untuk penanggulangan masalah yang sedang dihadapi. Dan barangkali saat ini pada era BPJS, sepertinya memang akan ada pembatasan terkait wilayah administrasi ya, karena berkaitan dengan kapitasi dan juga sesuai dengan wilayah FKTP dari BPJS-nya ya. Tujuan dari sistem rujukan di sini tentu adalah untuk penanggulangan masalah yang sedang dihadapi, untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi, dan juga untuk menunjang upaya penurunan angka kejadian efek samping, komplikasi, dan juga kegagalan dari penggunaan kontrasepsi. Rujukan bukan berarti melepaskan tanggung jawab dengan menyerahkan klien ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Akan tetapi karena kondisi klien yang mengharuskan pemberian pelayanan yang lebih kompeten
dan bermutu melalui upaya rujukan. Untuk itu dalam melaksanakan rujukan, harus telah pula diberikan konseling tentang kondisi klien kenapa dia perlu untuk dirujuk. Konseling tentang kondisi yang diharapkan diperoleh di tempat rujukan maupun informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan yang dituju. Rujukan ini biasanya, salah satu contohnya misalnya ada kegagalan dalam AF IUD atau AF implan karena satu dan lain kondisi yang menyebabkan sulit untuk ditangani di TPMP atau sulit untuk ditangani di puskesmas. Ini bisa untuk dilakukan rujukan ya, dengan harapan memang kalau IUD atau implan telah berada pada masa lakunya, agar tidak terjadi efek samping komplikasi kepada pasien, maka biasanya akan dilakukan rujukan di tempat yang memiliki fasilitas lebih lengkap ya untuk kemudian memfasilitasi pasien agar IUD atau implannya bisa dilepas, tidak melewati dari batas masa lakunya sehingga pasien jangan sampai mendapatkan suatu komplikasi yang bisa membahayakan dirinya. Oke. Rujukan biasanya juga disertai dengan surat pengantar. Kemudian kalau memang pasiennya berada dalam kondisi yang tidak baik, ini perlu dipertahankan kondisi umumnya ya. Jadi merujuk pada situasi apapun harus memastikan bahwa kondisi umum pasien ini terjaga dalam kondisi yang sustainability, yang baik. Bila perlu, karena kondisi klien dalam perjalanan menuju tempat rujukan, bisa juga didampingi oleh perawat atau bidan. Menghubungi, memastikan fasilitas pelayanan tempat rujukan yang dituju itu memungkinkan untuk menerima rujukan yang kita maksud. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat yang menerima rujukan setelah memberikan upaya penanggulangan dan kondisi klien telah memungkinkan, telah baik, harus segera mengembalikan klien ke fasilitas pelayanan asalnya dengan terlebih dahulu memberikan informasi terkait konseling tentang kondisi klien sebelum dan sesudah diberikan upaya penanggulangan. Nasihat yang perlu diperhatikan klien mengenai kelanjutan penggunaan kontrasepsi dan juga adanya pengantar tertulis sebagai jawaban rujukan kepada fasilitas yang merujuk tadi. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Kemudian kita akan melanjutkan berdiskusi terkait format dari asuhan pelayanan KB itu sendiri ya. Sebentar saya pindah dulu. Baik. Terkait dengan dokumentasi KB, kita juga akan bersama-sama mendiskusikan terkait format dari pengkajian ASKEP KB-nya. Ini juga bukan merupakan hal baru. Di sini kita akan bersama-sama refresh kembali apa saja yang dikaji biasanya ketika kita melakukan pemberian asuhan pada akseptor KB. Ya, tentu di awal kita membutuhkan identitas rekam medis, hari tanggal pengkajiannya, jamnya, tempat pengkajiannya. Di data subjektif, seperti biasa kita memiliki data biodata ya. Ada nama, umur, suku bangsa, agama, pendidikan, alamat, dan nomor telepon. Di file ini juga saya sertakan, di sini sebagai manajemen asuhan kebidanannya, ada berbagai alasan yang mendasari kenapa kita perlu untuk mengkaji nama, umur, suku bangsa, agama, pendidikan, alamat, dan identitas nomor telepon. Terkait dengan biodata, secara umum dibutuhkan untuk memberikan suatu pembeda ya, suatu identitas yang menjadi suatu spesifik antar satu pasien dengan pasien yang lainnya supaya kita tidak keliru dalam mengidentifikasi satu pasien ya. Untuk suku bangsa, agama, pendidikan tentu ini berkorelasi dengan bagaimana kepercayaan yang dianut oleh suatu klien ya, satu pasangan. Tingkat pendidikan menentukan nanti bagaimana trik kita, cara kita memberikan konseling yang sesuai dengan apa yang dianut atau sesuai dengan tingkat pendidikannya. Berikutnya adalah alasan kunjungan, baik kunjungan pertama, kunjungan ulang, maupun kunjungan karena suatu keluhan tertentu. Tujuannya tentu untuk mengetahui kenapa ibu kali ini datang, untuk menduga kelainan apa yang dihadapi, dan juga nanti untuk menentukan konseling apa atau pengobatan, terapi apa yang dibutuhkan sesuai dengan keluhan pasien.
Berikutnya adalah mengkaji riwayat menstruasi, kapan menstruasi terakhirnya, dan digunakan untuk menapis ya, meyakini bahwa harus diyakini bahwa pasien ini saat ini datang dalam kondisi tidak sedang hamil. Kemudian di riwayat menstruasi juga biasanya kita mengkaji siklus dan juga riwayat berapa lama haidnya. Untuk pasien dengan lama haid lebih dari 8 hari, ini biasanya adalah kontraindikasi dari penggunaan IUD. Kemudian kita juga mengkaji teratur tidaknya dari siklus menstruasinya. Nah, ini juga salah satu fungsinya adalah untuk menapis ketika dia memang menggunakan kontrasepsi yang berpengaruh pada siklus menstruasinya. Nah, ini menjadi satu pertimbangan. Misalnya pasien akan menggunakan KB jenis hormonal. Jika memang sebelum menggunakan KB hormonal pasiennya haidnya sudah tidak teratur, ini bisa jadi satu pertimbangan ya. Eh, Nantinya menggunakan KB hormonal akan menyebabkan haidnya semakin tidak teratur atau bahkan tidak haid sama sekali. Sebaiknya ini disepakati dan dipahami sejak awal, jadi tidak menimbulkan pasiennya menjadi tidak nyaman di tengah-tengah menggunakan kontrasepsi, yang kemudian akan bisa menyebabkan pasiennya menjadi drop out. Kalau pasiennya menjadi drop out, hati-hati terjadi unmet need ya. Unmet need artinya pasiennya tidak berkenan untuk hamil, tetapi juga tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun. Nah, ini hati-hati, nanti secara jangka waktu lama bisa menimbulkan kehamilan tidak diinginkan. Nah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan efek samping dari kontrasepsi harus kita sesuaikan dengan situasi kondisi pasien. Salah satunya adalah terkait riwayat menstruasi ini. Ya. Kemudian pola-pola seperti spotting, bagaimana volume, sifat darahnya, ada dysmenorrhea atau tidak, ada floor albus atau tidak, ini juga menjadi penting untuk dikaji dalam rangka memastikan bagaimana nanti efek sampingnya pada penggunaan kontrasepsi saat ini. Berikutnya adalah mengkaji terkait riwayat obstetri yang lalu, mengkaji berapa banyak jumlah anaknya, cara persalinannya, berapa jumlah anak, berapa usia anaknya sekarang, apakah sekarang masih periode nifas atau tidak, dan juga riwayat penggunaan kontrasepsinya. Pernah menggunakan KB apa, berapa lama, dan apakah ada keluhan. Nah, riwayat obstetri ini tentu juga akan mempengaruhi dari apa penggunaan kontrasepsi saat ini yang akan diambil oleh ibu. Misalnya saat ini ibu kondisinya nifas dan sedang menyusui. Tentu kita harus berhati-hati memilihkan jenis kontrasepsi yang tidak mengganggu dari proses menyusui itu sendiri, sehingga ibu tidak diperkenankan untuk menggunakan kontrasepsi jenis kombinasi yang bisa digunakan ketika misalnya hormon adalah yang jenisnya adalah tunggal, ya. Demikian pula dengan riwayat penggunaan kontrasepsi yang pernah digunakan ibu. Pastikan keluhan-keluhan yang pernah dihadapi pada kontrasepsi sebelumnya ini mendapatkan titik terang, mendapatkan suatu solusi. Sehingga harapannya pada penggunaan kontrasepsi kali ini ibu tidak mengalami drop out, tidak mengalami admit, dan jangan sampai mengalami kehamilan tidak diinginkan. Baik. Pengkajian berikutnya adalah pada riwayat kesehatan. Seperti biasa yang dikaji ada riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan yang lalu, dan juga riwayat kesehatan keluarga. Penyakit-penyakit yang diderita ibu, baik yang sekarang, yang lalu maupun di keluarga, ini juga dapat mempengaruhi bagaimana pemilihan alat kontrasepsi. Penyakit yang diderita keluarga, ya, misalnya itu menular, barangkali tidak berkaitan langsung dengan pemilihan kontrasepsi. Ya, namun ini bisa berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang bisa mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi. Misalnya, di dalam keluarga ada yang menderita TBC atau diabetes. Katakanlah yang TBC ya, yang kemudian bisa potensi untuk bisa menular di dalam satu keluarga. Ini menjadi satu pertimbangan yang harus kita pikirkan bahwa ibu harus menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Dalam jangka waktu dekat jangan hamil dulu, agar supaya tidak meningkatkan resiko
penularan ya ketika dalam satu keluarga ada yang kondisinya hamil. Nah, itu salah satu pertimbangan yang bisa kita pertimbangkan ketika kita mengetahui ada satu jenis penyakit tertentu di dalam satu keluarga. Ya. Kemudian riwayat sosial ekonomi, ada riwayat perkawinan, ada kondisi sosial psikososial, kebiasaan hidup sehat, riwayat perekonomian, dan juga persetujuan suami ya. Persetujuan suami tentu di sini untuk memastikan persetujuan dari penggunaan satu jenis kontrasepsi telah melalui kesepakatan dengan suaminya juga. Pola seksualitas boleh ditemukan jika memang ada satu temuan yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi. Pemeriksaan umum ini kita masuk di data objektif, keadaan umum, kesadaran, berat badan, sebelum menjadi akseptor, berat badan saat ini, tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, suhu, nadi, dan juga RR. Pemeriksaan fisik ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ya. Biasanya kita melakukan pemeriksaan yang relatif lebih kompleks jika ini adalah kunjungan awal, belum pernah menggunakan kontrasepsi sama sekali. Kita melakukan pemeriksaan fisik pada wajah, mata, dada, abdomen, hingga ke genitalia sesuai dengan kebutuhan. Biasanya yang dilakukan pemeriksaan sampai dengan genitalia adalah pada rencana penggunaan IUD. Ya. Kemudian ada ekstremitas dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Misalnya tanda-tanda anemi, maka kita tegakkan diagnosanya dengan pemeriksaan hemoglobin. Baru kita tegakkan diagnosa, analisanya, paritasnya, papahnya ya, calon akseptor untuk kasus KB ini juga bisa digunakan jika kita menemukan suatu masalah kesehatan reproduksi, maka bisa disertakan misalnya dengan fluor albus begitu ya. Kalau misalnya tidak ada masalah kespro, maka bisa kita tuliskan calon akseptor suntik 3 bulan, misalnya 3 bulan kombinasi atau 3 bulan yang tunggal. Nah, gitu cara menulis diagnosanya. Menuliskan masalah ya sesuai dengan hasil temuan, misalnya ibunya mengalami amenore, mengalami peningkatan berat badan, silahkan ya dituliskan sesuai dengan masalah yang ditemukan, baik sesuai data dari data subjektif maupun data objektif. Dan tentu tata laksana yang dilakukan adalah sesuai dengan temuan masalah yang disampaikan baik melalui DS maupun DO. Oke. Melakukan tindakan segera, penulisan jam disesuaikan dengan waktu tata laksana, menggunakan kalimat aktif dalam bentuk kolom seperti ini, dan setiap tata laksana dicantumkan evaluasi atau hasilnya. Saya rasa kalau untuk tata laksana ini secara garis umum ada kesamaan ya. Biasanya kita poin pertama adalah menyampaikan hasil pemeriksaan, kemudian tentu yang kedua adalah memberikan pelayanan asuhan kontrasepsi ya sesuai dengan yang disepakati antara bidan dengan klien. Kemudian kalau sudah diberikan asuhan KB-nya, disampaikan kapan harus kunjungan ulang, baik itu untuk kontrol maupun untuk layanan selanjutnya. Kemudian menyampaikan juga konseling tentang efek samping yang mungkin terjadi dari penggunaan kontrasepsi dan mempersilahkan pasien untuk datang sewaktu-waktu jika ada keluhan yang dirasakan. Oke. Berikutnya ada lampiran daftar tilik. Ini adalah sifatnya adalah untuk penapisan ya. Daftar tilik untuk metode hormonal ini ada beberapa yang harus ditanyakan ya. Apakah saat ini hari pertama haid, menyusui atau tidak, ada perdarahan atau tidak. Ini dicentang ya atau tidaknya. Harusnya semua di sini centangnya adalah tidak untuk kemudian kita memastikan pasien dapat menerima satu jenis kontrasepsi. Nah, ini yang di bawahnya ada penapisan untuk AKDR ya, HPHT-nya, apakah pasangan seksnya lebih dari satu, apakah ada IMS dan seterusnya. Idealnya harusnya tercentang di kolom yang tidak semuanya, gitu ya. Kemudian ini juga ada daftar tilik penapisan untuk mereka yang akan kita rujuk untuk layak mendapatkan fasilitas tubektomi. Nah, ini adalah penapisannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 item ya. Dan juga di bawahnya ada juga yang vasektomi.
Ini silakan disesuaikan ya, sesuai dengan pasiennya ini mau diberikan pelayanan yang mana. Kalau memang pelayanannya yang AKDR yang kita kerjakan, penapisannya adalah penapisan AKDR. Kalau pasiennya akan diberikan layanan suntik, berarti yang dikerjakan penapisannya adalah penapisan untuk suntik. Gitu. Ya, baik, nggak ada kesulitan. Saya rasa ini juga bukan hal yang baru, akan cukup mudah ya. Ini dikerjakan di tiap kasus yang nanti kita jumpai. Biasanya nanti teman-teman akan baru mengerjakan ini kalau sudah di tahap profesi ya. Ketika nanti ketemu dengan stase KB, kemudian ada pendokumentasian dengan metode SOAP. Nah, ini format yang biasanya akan digunakan. Gitu. Saya rasa cukup untuk materi dokumentasi KB pada hari ini. Saya persilakan barangkali ada teman-teman yang kurang jelas atau yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Terkait itu, Bu, lab skill ya, Bu. Kan Oh itu ya, masih pertemuan ke-14, 15. Otomatis kan kurang 2 minggu lagi. Terus kita iya, itu misalnya ada kasus sekarang, ada oke. pasien implan sekarang, minggu-minggu Ya, ini, oke. atau IUD, itu bisa kita langsung Boleh, video, Bu. boleh, Soalnya kan boleh. susah ya, Bu. Iya, karena sulit betul Ibu, Oh, ya. boleh. Jadi makanya kenapa Soalnya sebenarnya, iya Bu, Bondowoso sayangnya Safari KB sudah minggu kemarin, Bu. ya Gitu, nanti mungkin jadi susah, barangkali Bu. waktunya juga tidak harus tepat seperti yang ada di RPS, Bu. Jadi nanti masih Ya, bisa kita baik. perpanjang supaya teman-teman masih punya banyak waktu untuk mengupayakan pasiennya. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan sejak pertemuan awal, Bu, sejak awal dulu membahas RPS. Cuman mungkin barangkali teman-teman lupa ya. Jadi sejak awal disampaikan RPS itu kalau ada pasien langsung didokumentasikan itu sudah boleh Bu diambil. Jadi monggo silakan kalau mau dikerjakan mulai di pekan ini boleh Bu. Nanti kalau ada teman-teman yang tidak cukup waktu, insya Allah kami tetap akan beri perpanjangan waktu jadi supaya semuanya bisa menyelesaikan tugasnya. Tidak saklek seperti yang di RPS nanti waktunya Bu, supaya tidak Iya, Bu. kesulitan. Oke. Itu videonya ya, Bu ya, terkait Ya, video. ya. Berarti itu videonya kita waktu tindakan atau mulai anamnesa ya, Bu? Langsung pas tindakannya saja Bu, tidak apa-apa. Baik, Bu. Terima Ya. kasih, Bu Dini. Sami-sami. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Kalau ABPK tidak nemu pasien, boleh sifatnya simulasi ya. Boleh sifatnya simulasi dengan temannya. Demikian juga kalau pasien real kesulitan, monggo. Kalau misalnya sifatnya simulasi, tidak apa-apa. Tidak harus sungguh-sungguh betul-betul kepada pasien. Iya, Bu. Kalau yang ABPK itu sama teman kelompoknya aja dah, Bu. Ya, Jangan layak. monggo. Ya, boleh Ibu begitu. Sama teman di tempat shift jaganya, boleh, monggo. Baik, Bu. Ya, Izin bertanya itu iya, silahkan. untuk video pembuatan prakteknya, lab skill-nya itu apa perlu juga menyebutkan alat-alatnya, persiapan alat, atau langsung Hmm, dilakukan seperti monggo, biasa? itu ini aja Bu, itu merupakan satu bentuk variasi ya. Langsung melakukan pada prasatnya boleh, mau disebutkan mulai dari persiapan alat bahannya boleh. Monggo Bu, tidak masalah untuk Mbak-mbak AJRPL ini kan sebenarnya untuk keterampilan saya yakin sebenarnya sudah fasih ya. Jadi ini sebagai bentuk pengganti saja dari lab skill-nya. Kalau mau langsung simple Bu supaya tidak terlalu panjang, langsung pada tindakannya Iya, saja juga tidak masalah. Bu Gitu. Dini, Nggih, disepakati aja ya, Bu ya. Jadi langsung nggih. video aja ya, Bu ya. Iya, Gitu, Bu. monggo. Iya, kalau saya sih Nggak lebih usah simpelnya prasat. kayaknya langsung Ya, Bu. pada tindakan saja ya. Iya, ya, Bu. Ya, nggih, monggo enggak apa-apa. Gitu. Untuk kesepakatannya kelompoknya berapa orang ini Bu pembuatan videonya? Tiga, Eh, Mbak, sudah. Iya, tiga Tiga. ya. Jadi nanti ada yang Saya buat satu, kelompok, Mbak. ya satu kelompok nanti tiga. Ada yang ABPK, ada yang IUD, ada yang implan. Kelompoknya bebas ya, milih saja ya. Baik, Bu. Nanti saya list, Bu. Nggih, ya. Ada lagi barangkali?
Cukup ya, teman-teman? Cukup, Ya, Bu. baik. Terima kasih untuk kesediaan waktunya kita diskusi pada pagi hari ini. Semoga sedikit yang kita diskusikan pagi hari ini jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga Amin. nanti ke depannya dimudahkan ya. Semoga tidak terlalu sulit untuk kita tadi ada kegiatan praktikum tetap dikerjakan secara daring. Saya mohon maaf jika barangkali dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini ada kekurangan atau kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya, Ibu, Mbak-mbak. Terima kasih, Bu.